Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abionaki, absen 19 dari kelas S13. Kali ini saya akan membahas cerita tentang penganiayaan oleh bos toko roti. Oke, langsung aja masuk ke pembahasannya. Insiden ini bermula ketika George meminta Dwi Ayu, salah satu karyawannya, untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Permintaan tersebut ditolak oleh Dwi karena ia merasa tugas itu bukan bagian dari tanggung jawabnya sebagai karyawan. Penolakan ini memicu kemarahan, yang kemudian menjadi awal mula rangkaian tindak kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Dwi Ayu menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak sesuai dengan deskripsi pekerjaannya, sehingga ia merasa wajar untuk menolaknya. Tidak hanya melakukan kekerasan fisik, George juga melontarkan kata-kata yang sangat melukai perasaan korban. Dalam kemarahannya, George menghina Dwi Ayu dengan menyebutnya orang miskin. Ia bahkan dengan arogan menegaskan bahwa dirinya kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh pihak berwenang. Pernyataan ini tidak hanya melukai harga diri korban, tetapi juga memicu kemarahan luas dari masyarakat yang menganggap tindakan George sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan status sosial. Setelah Dwi Ayu menolak permintaan George, menjadi sangat marah dan melampiaskan emosinya dengan melakukan kekerasan fisik. Ia melontarkan berbagai benda ke arah korban, termasuk patung, kursi, mesin EDC, dan termasuk oven. Serangan ini mengakibatkan korban mengalami luka serius, termasuk pendarahan. Tindakan kekerasan ini menunjukkan tingkat emosi yang tidak terkendali dari pelaku, yang secara langsung membahayakan keselamatan korban. Setelah mengalami kejadian yang traumatis ini, Dwi Ayu sempat mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia merasa tidak lagi nyaman pekerjaan di bawah tekanan dan ancaman seperti itu. Namun adik George berusaha memujuknya untuk tetap bertahan dan membatalkan niatnya. Meski begitu, situasi ini tidak meredakan dampak psikologis yang dialami oleh korban akibat tindakan George. Insiden ini mendapatkan perhatian luas setelah informasi tentang kasusnya menyebar di media sosial. Cerita korban yang membeberkan perilaku kasar terhadap George berhasil memicu simpati masyarakat sekaligus kecaman terkeras terhadap pelaku. Publik ramai-ramai meminta pihak kepolisian untuk segera mengambil tindakan tegas. Tekanan dari masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dalam menangani kasus ini. Setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian menetapkan George Sugama Halim sebagai tersangka. Penangkapan ini dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ini proses hukum terhadap George sedang berlangsung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini menjadi sorotan publik karena mencerminkan sikap arogan dari anak seorang pengusaha kaya yang merasa dirinya kebal terhadap hukum. Tindakan George dinilai tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan merendahkan martabat pekerjaan yang menjadi korbannya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan solusi untuk mencegah kasus tersebut. Yang pertama, peningkatan penegakan hukum yang cepat dan tepat. Kasus ini menunjukkan adanya keterlambatan penanganan oleh pihak kepolisian. Yang kedua, peningkatan kesadaran dan edukasi hak-hak pekerja. Korban mengungkapkan bahwa laporan penganiayaan sempat ditolak oleh pihak kepolisian dan ia juga menjadi korban penipuan oleh pengacara. Yang ketiga, peran aktif pemerintah dalam lembaga terkait. Yang keempat, penguatan, regulasi, pengawasan di tempat kerja. Yang kelima, pemberdayaan dan dukungan terhadap korban. Korban penganiayaan berhak mendapatkan perlindungan dan dukungan, baik secara hukum maupun psikologis. Upaya penyelesaian masalah dalam kasus penganiayaan oleh anak bos toko roti terhadap karyawannya mencakup langkah-langkah hukum dan non-hukum sebagai berikut. Yang pertama, penegakan hukum, penangkapan pelaku, proses hukum, tes kejiwaan, dan pengawasan proses hukum. Yang kedua, perlindungan korban, pendampingan hukum, perhatian publik dan media. Yang ketiga, penyelesaian non-hukum atau restoratif, permintaan maaf publik, upaya damai. Yang keempat, reformasi internal, evaluasi kinerja polisi. Selanjutnya, ke konflik sosiologi apa yang terkait dengan kasus ini. Konflik vertikal. Konflik antara dua pihak yang memilih perbedaan status sosial atau kekuasaan. Contoh dalam kasus, anak pemilik toko roti kelas sosial atas menganiaya karyawan kelasnya
kelas sosial karyawan bawah. Alasannya terjadi karena adanya kesenjangan kekuasaan dan posisi sehingga pihak yang lebih kuat merasa lebih bertindak seenaknya. Selesai sudah video ini, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Abianaki undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.